Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-28. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membaca ayat 12, dengar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan membaca ayat yang ke-13, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari
Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian yang bertemakan beribadah walau menderita. Beribadah walau menderita. Tidak mudah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau situasinya aman, tentram, nyaman, tentu saja tidak ada kendala bagi orang-orang tertentu di dalam beribadah kepada Tuhan. Pada tahun 1991 ada sebuah kisah yang sangat menarik, dan kisah ini terjadi di daerah negara Tiongkok, negara Cina. Seorang anak kecil berumur 5 tahun kemudian bersama dengan mamanya selalu mengajarkan kepada anak tersebut lagu-lagu rohani. Mamanya selalu mengajarkan kepada anaknya tentang iman percaya kepada Kristus, tetapi tentu tidak dengan terang-terangan. Anak itu tidak tahu kalau situasi kondisi kekristenan tentu saja tidak mendapatkan tempat yang baik di daerah atau di negeri mereka. Karena itu mereka harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ketika mereka membaca firman Allah, mereka pun membaca firman Allah dengan sepotong-sepotong, karena Alkitab yang mereka punya mereka harus bagi, mereka harus sobek lalu gantian untuk membaca, karena Alkitab tidak bisa masuk. Kalau masuk maka akan dibooking masuk. Pada suatu ketika anak tersebut bersama dengan ibunya ditangkap oleh pemerintah setempat, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, anak berumur 5 tahun hanya bisa menangis dan menangis. Penjaga-penjara mengatakan ke ibunya bahwa tidak mudah untuk melepaskan engkau kalau engkau tetap bertahan dalam iman kepada Kristus dan menjadi orang Kristen. Tetapi betapa mudahnya bagi kami kalau engkau mengaku dengan jujur, dengan terus terang bahwa kami tidak lagi beragama Kristen. Melihat anaknya yang menangis sambil mengelus kepala anaknya, dia begitu kasihan kepada anaknya berumur 5 tahun. Maka ibunya mengambil keputusan di hadapan para penjaga penjara, kami tidak lagi beragama Kristen. Kepala penjara mengatakan tidak cukup hanya sampai di tempat ini, engkau harus memproklamirkan, menyatakan bahwa kami tidak lagi beragama Kristen di hadapan 10.000 orang-orang di tempat ini. Yang namanya komunis tentu saja. Lalu ibunya karena kasihan kepada anaknya di depan 10.000 orang lalu mengatakan kami tidak lagi beragama Kristen. Maka pulanglah ibu dan anak tersebut ke rumah. Sampai di rumah, anak yang berumur 5 tahun itu berkata kepada ibunya, hari ini Tuhan Yesus tidak menyenangkan. Hari ini Tuhan Yesus tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan siapa? Tidak menyenangkan atas apa yang telah kita lakukan. Dia tidak senang dengan keputusan yang kita ambil. Dia marah dengan sikap yang telah Mama ambil. Maksud kamu, Mama telah mengakui bahwa kita tidak lagi beragama Kristen. Lalu Mama katakan, nah, Mama kasihan, Mama mencintai kamu, Mama tidak rela, tidak ingin kamu menangis.
secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, karena terancam. Dan pada akhirnya mereka pun ditangkap dan dimasukkan penjara. Betul, selama di penjara maka anak tersebut tidak akan menangis lagi karena dia ingat janjinya kepada mama. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ditawan dan dibawa ke Babel. Kita tentu membaca kisah itu dari pasal pertama, kedua, bagaimana ketika mereka dibawa ke Babel. Maka mereka dibawa dalam kondisi yang tertawan. Mereka dibawa dalam kondisi menjadi orang yang menjadi hamba. Tetapi apa yang terjadi di sana? Iman mereka terancam. Kehidupan mereka, keberagamaan mereka terancam. Bahkan Raja Nebukadnezar berusaha untuk mengganti nama Bezalel, Hanaya, Misael dan Azaria. Misael untuk nama Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego diganti nama. Supaya apa? Supaya mereka tidak lagi memindahkan iman kepada Tuhan yang mereka sembah ketika mereka ada di Yehuda. Oleh sebab itu, maka bagian ini menceritakan tentang bagaimana mereka tetap beribadah sekalipun mereka mengalami penderitaan. Tidak mudah ketika orang menderita lalu mau beribadah kepada Allah, ada, tentu ada. Menderita menggambarkan suatu situasi, kondisi yang sulit, yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, yang tidak seperti biasanya. Menderita membuat orang merasa tidak nyaman hidupnya. Yang tadinya sangat sehat, lalu ketika mengalami sakit, mengalami penderitaan. Yang tadinya mungkin orang kaya, tiba-tiba bangkrut, bisnisnya hancur, menjadi orang miskin. Yang tadinya dia punya kemampuan, kepintaran yang luar biasa, lalu ketika bisa jadi jatuh atau bisa jadi sakit dan bahkan karena faktor usia lalu mulai menurun ingatan. Yang namanya mengalami penderitaan memang tidak menyenangkan. Ketika orang menderita, maka apalagi orang beragama menderita, ada dua kemungkinan yang paling ekstrem yang dilakukan oleh manusia. Pertama, waktu dia menderita, maka dia kembali bertanya kepada Allah, kenapa penderitaan ini terjadi? Kenapa ada masalah ini? Kenapa ada kesulitan ini? Sehingga kadang-kala keputusan manusia ketika menderita, dia begitu kecewa kepada Allah dan tidak mau lagi datang kepada Allah. Kenapa? Oh, saya sudah rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin melayani, ternyata mengalami penderitaan. Di manakah Allah? Hal itu pernah ditanyakan dan dialami oleh seorang bernama Naomi ketika mereka mesti meninggalkan Bethlehem dan menyambung kehidupan mereka di tanah Moab. Mereka berpikir bahwa di tanah Moab mereka bisa mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Tetapi ternyata di tanah Moab mereka mengalami yang namanya kedukaan yang besar. Naomi mesti harus kehilangan Elimelek. Naomi mesti harus kehilangan dua anaknya, Kilion dan Malon. Maka ketika Naomi melihat peristiwa itu dan kembali ke Bethlehem, Naomi katakan, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil saja aku Mara, karena Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan tidak lagi memperhatikan hidup. Bukankah ini yang sering kali juga terjadi dalam kehidupan kita?
mau memperbaiki hal-hal yang bersifat sementara sehingga menderita lalu larinya solusinya datang kepada Allah. Tetapi ada juga orang yang kemudian biasa mau hidupnya nyaman, hidupnya sulit, hidupnya mengalami penderitaan dan tidak mengalami penderitaan, mereka tetap datang kepada Allah. Dan hal inilah yang digambarkan oleh Alkitab tentang kehidupan orang seperti Ayub. Ayub dia tetap menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Waktu dia kaya, waktu dia menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang punya segalanya di zaman itu, dia tetap beribadah. Sehingga Alkitab menyatakan Ayub seorang yang saleh, yang jujur dan takut akan Allah. Tidak ada orang yang sama seperti dia. Lalu suatu ketika usahanya bangkrut, bisnisnya hancur, anak-anaknya 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, semua meninggal dalam seketika. Menderita. Bukan hanya itu. Ketika Ayub kemudian tubuhnya menjadi borok, menjadi hancur, bahkan untuk menggaruk tubuhnya sendiri, dia harus menggunakan kaleng supaya terasa garukan itu. Sampai istrinya mengatakan, masihkah engkau percaya kepada Allah? Masihkah engkau mau beribadah kepada Tuhan Allah? Sangkalah dia tinggalkan dia. Ayub katakan, apakah engkau hanya mau yang baik dari Allah dan tidak mau yang jahat, yang buruk dari Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang digambarkan kehidupan para rasul. Mereka tetap datang beribadah kepada Tuhan sekalipun mereka menderita. Dan dalam teks yang kita baca tadi, Daniel tentu saja pada waktu itu dia di kerajaan, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego dipercayakan oleh Nebukadnezar untuk memerintah beberapa bagian. Lalu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di dalam bagian ini kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tetap beribadah kepada Allah sekalipun mereka menghadapi namanya penderitaan, kesulitan dan bahkan kematian sekalipun, karena ibadah telah mereka jadikan sebagai gaya hidup mereka. Ibadah harusnya menjadi gaya hidup bagi saudara dan saya. Ibadah mestinya menjadikan DNA kita, mendarah daging dalam hidup. Tidak bisa. Siapapun sebetulnya manusia pasti menginginkan yang namanya ibadah. Bukan hanya orang Kristen. Karena itu dalam tiap agama ada yang namanya sembahyang, ada yang namanya beribadah, dan bahkan orang yang tidak percaya kepada Allah sekalipun sebetulnya mereka mengatakan saya tidak percaya kepada Allah dan saya tidak beribadah, itu pun bagian dari ibadah mereka. Oleh sebab itu kenapa? Karena di dalam diri manusia ada satu kerinduan kepada sesuatu yang lebih besar, kepada sesuatu yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat daripada dirinya. Ya, maka manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah rusak dan mereka tidak lagi mengenal Allah yang benar. Mereka berusaha ciptakan Allah untuk mereka sembah. Di dalam bagian ini, Sadrak, Mesak dan Abednego tidak menyembah dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ibrani menuliskan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ibadah sudah menjadi suatu kebiasaan, suatu tradisi yang mendarah daging di dalam diri orang Israel. Karena itu mereka tidak akan pernah meninggalkan ibadah mereka. Berat bagi orang Yahudi untuk meninggalkan ibadah mereka. Berat bagi orang Yahudi untuk percaya kepada hal-hal yang lain. Karena itu ketika mereka ada dalam perjalanan dari Mesir ke padang gurun lalu sampai ke tanah Kanaan, sekalipun mereka punya kerinduan untuk beribadah seperti bangsa-bangsa lain, memiliki Allah seperti
dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka begitu mau beribadah kepada Tuhan? Mereka percaya bahwa yang berkuasa atas hidup mereka adalah Allah. Yang berkuasa atas hidup mereka bukanlah Nebukadnezar, raja yang berkuasa. Yang berkuasa atas hidup mereka bukanlah patung dewa yang didirikan untuk mereka sembah. Secara khusus untuk orang Babel sembah, bukan. Mereka memahami bahwa hidup kami ada di tangan Allah. Allah lah yang memegang kendali kehidupan kami. Sehingga apa? Dalam situasi kondisi, bagaimanapun kami tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 sangat jelas. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Kata Nebukadnezar. Nebukadnezar berpikir bahwa dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya kekuatan untuk mengendalikan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang anak muda yang begitu luar biasa ini melihat bahwa bukan engkau, bukan juga dewa yang engkau dirikan itu yang mengendalikan hidup kami. Karena itu jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami. Kalaupun tidak, kami tetap beribadah kepada Dia dan bukan beribadah kepada dewa yang didirikan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa yang berkuasa atas hidupmu adalah Allah? Mestinya kita percaya. Kalau kita percaya bahwa yang berkuasa atas hidup kita, yang memegang kendali atas hidup kita adalah Allah, maka tidak perlu lagi kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia untuk menguasai kehidupan. Tidak perlu lagi kita mengandalkan yang namanya kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh nenek moyang kita. Nah, ini jimatnya untuk kamu supaya kamu sehat, yang menjaga kamu. Nah, ini tangannya, ini kayu ya, ini apa untuk menjaga hidupmu. Hei anak-anakku yang dikasih Tuhan, kalau engkau percaya, kalau kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali hidup, maka harusnya engkau tidak perlu meyakini hal-hal yang tidak perlu. Kenapa susah? Nggak enak. Nanti orang tua saya marah, nanti kakek nenek saya marah, nanti kemudian leluhur saya marah dan sebagainya. Percaya engkau kepada Allah yang hidup. Karena itu, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah kepada dewa yang didirikan oleh? Karena mereka memiliki pengenalan akan Allah yang mereka punya pengenalan yang benar akan Allah. Dari mana mereka kenal akan Allah yang benar? Diajar oleh orang tua mereka. Orang Yahudi memiliki satu pendidikan iman yang kuat, mengajarkan tentang Taurat, mengajarkan tentang tulisan Musa, mengajarkan tentang tulisan para nabi. Karena itu di dalam kitab Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang Israel, ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang akan kasih Tuhan, supaya mereka tahu siapa Tuhan yang benar. Mereka mengenal Allah yang benar. Allah yang benar bukanlah Allah yang diciptakan oleh manusia. Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan manusia. Tetapi ketika manusia berdosa, manusia menciptakan Allah menurut kehendak manusia. Sehingga ada yang menciptakan Allah menurut rupa anak yang beriman. Ada yang menciptakan Allah, membuat Allah lalu menurut rupa hewan-hewan yang lain. Manusia sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa, pengenalan akan Allah menjadi terang. Harusnya kita percaya dan mengenal Allah yang benar adalah Allah yang Maha Pencipta.
harusnya Allah yang berkuasa atas kita. Karena itu mereka tidak akan pernah luntur iman mereka. Mereka mengenal Allah yang benar. Karena itu pengenalan Allah yang benar dipelajari melalui kebenaran firman Allah. Kita bersyukur di tempat ini ada pembentukan iman, pembentukan kerohanian, PA, KTB, persekutuan di asrama, persekutuan di kampus, persekutuan di kelas. Itu bagian dari sarana yang Tuhan berikan supaya kita mengenal Allah dengan baik. Kenapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap beribadah kepada Allah sekalipun mereka mendapatkan ancaman dan bahkan kematian diperhadapkan kepada mereka. Mereka punya konsep yang benar tentang ibadah. Seringkali kita beribadah, tetapi kita tidak tahu seperti apa konsep beribadah yang benar. Kita tidak mengerti bagaimana beribadah yang sesungguhnya. Beribadah asal beribadah, menjadikan gereja tempat untuk bergantinya peristirahatan. Yang harusnya tempat tidur di rumah, tempat tidur di ranjang. Kadang orang datang ke gereja lalu bisa tertidur. Kita mesti punya tempat konsep yang tepat tentang ibadah. Apa sih ibadah? Mengapa sih kita beribadah? Kita mesti tahu bahwa beribadah bagaimana kita menjawab, merespon panggilan Allah. Allah yang memanggil umat Tuhan untuk datang beribadah, menghadap Allah. Kalau datang menghadap pejabat negara kita begitu sopan, kenapa tidak kalau kita menghadap Allah? Bahkan kalau saudara-saudara ke kantor tertentu, pakai celana pendek langsung tidak dilayani, pakai sandal jepit enggak, pulang. Atau kalau tidak, kalau dulu biasanya kita urus surat menyurat ke Kapolda, Metro Jaya, apa? Ini nggak sopan, nggak boleh dilayani. Kita mesti tahu bahwa konsep beribadah itu adalah kita merespon anugerah Allah, panggilan Allah, mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang begitu bermurah hati, yang begitu baik kepada kita. Karena itu tidak ada yang bisa menghentikan yang namanya beribadah kepada Allah. Mungkin secara kumpul, secara ini, secara organisasi atau secara gedung orang bisa dihentikan. Tetapi yang namanya beribadah, relasi orang dengan Tuhan, tidak ada yang berkuasa untuk menghentikan. Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa berbicara kepada Firaun. Kalau engkau tidak mengizinkan umatku untuk pergi dari Mesir dan beribadah, maka engkau yang akan mati. Kau akan dihukum. Oleh sebab itu, maka beribadah juga mengorbankan diri, mempersembahkan diri kepada Allah. Hal inilah yang dipahami oleh Paulus ketika dia mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena kemurahan Allah, aku mengingatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mengorbankan seluruh kehidupanmu dan dibawa kepada Allah. Punyalah yang benar konsep tentang ibadah. Jangan main-main beribadah. Kalau zaman dahulu, secara khusus ya orang Yahudi sebelum Kristus, dan bahkan bagi orang Yahudi yang belum terima Kristus, kalau mereka mau datang beribadah, lalu di perjalanan mereka sedikit tersandung, lalu kaki mereka sedikit tergores, wah itu tidak boleh datang beribadah, batal. Tapi bersyukur kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan yang membukakan tabir sehingga tirai tabir yang menghalangi kita berrelasi dengan Tuhan dibukakan oleh Kristus.
terakhir, kenapa mereka beribadah kepada Allah sekalipun mereka mengalami penderitaan, kesulitan? Memiliki kesadaran akan kasih dan kebaikan. Saya pikir bahwa kesadaran itu juga yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai orang yang percaya. Tidak ada yang memaksa mereka, kamu harus beribadah. Dalam konteks mereka ada di Babel. Tidak ada. Bait Allah juga tidak ada di Babel. Tempat ibadah orang Yahudi juga tidak ada di Babel. Mereka jauh dari komunitas-komunitas yang seharusnya bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada apa? Ada kesadaran di dalam diri mereka. Awareness itu mesti harus ada dalam diri kita untuk kita. Bersyukur kadang ya, ada yang mesti harus ingatkan, ayo ibadah. Tapi ada yang punya kesadaran tanpa harus ingat, dia boleh mempersiapkan diri. Oh ibadah. Wah, boleh ada kesadaran bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang sangat berguna. Ibadah itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sadar, Mesak, dan Abednego melihat bahwa ibadah yang mereka lakukan kepada Allah bukan hanya bersifat dalam kesementaraan, tetapi juga memiliki nilai dan dampak kekekalan. Karena itu Paulus pernah menulis kepada Timotius, ibadah itu kalau disertai dengan rapat cukup mengandung janji dari Allah, baik untuk janji sekarang maupun janji untuk yang akan datang, untuk masa yang akan datang, untuk sesuatu yang kekal. Jangan pernah mengabaikan kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Sekalipun engkau mengalami berbagai pergumulan yang berat, penderitaan, kesulitan. Kenapa? Mereka melihat penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan yang sementara. Kematian, kalau mereka mati di dalam perapian menyala itu, kematian itu adalah kematian yang sementara, yang hanya mengantar mereka untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal. Kita seringkali terjebak dengan hal-hal yang sementara dan tidak melihat hal-hal yang Allah kerjakan, yang Allah inginkan, hal yang lebih besar. Karena itu ketika kalian tinggalkan di tempat ini, sudah pergi, mungkin bekerja, kuliah dan sebagainya, ingat, beribadahlah kepada Tuhan Allah yang mengasihi engkau, yang menyelamatkan engkau. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan ibadah. Saya cukuplah ibadah dengan ibadah online sendiri aja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita pernah merasa bagaimana ibadah online di zaman COVID. Kita pernah merasakan dan melakukan bagaimana khotbah hanya di depan kamera dan tanpa ada satupun jiwa yang datang beribadah. Bayangkan kalau ibadah kita cukup puas dengan ibadah online, tidak mau bersekutu dengan sesama orang percaya. Mau tidak engkau pernikahan, lalu nikahnya online saja, berkeluarga online saja. Sudahlah, kita nikah online aja ya, suami istri online aja. Sudahlah, kita dengan Tuhan online aja, kita dengan surga juga online aja. Kecuali satu case tertentu seperti pandemi COVID-19 2020, 2021 sampai 2020. Ayo, mari ingatkan, ajak teman-teman yang lain. Enggak perlu ibadah, kita masih kuat. Enggak perlu ibadah, kita masih punya kecukupan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan anak. Yuk, datanglah beribadah kepada Tuhan. Ibadah tempat di mana Allah menyatakan diri kepada umat. Di dalam ibadah dan ketika ibadahlah, maka Kristus setelah dia bangkit, dia
pintu yang terkunci, rumah yang terkunci karena takut. Sebelum Kristus naik ke surga, dia datang kepada muridnya yang berkumpul, yang beribadah. Minggu pertama hari itu, dia datang dan menyatakan kepada para muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Ibadah harusnya menjadikan kita, membawa kita untuk mengalami shalom Allah, mengalami sejahtera Allah, sukacita Allah. Di dalam peristiwa ibadah, maka Tuhan membukakan hati seorang perempuan bernama Lydia. Di dalam dan ketika beribadahlah, maka Tuhan berkata kepada Barnabas, kepada Saulus, kepada orang-orang percaya mula-mula, khususkanlah kedua orang ini untuk menjadi pemberita Injil. Tuhan menyapa saudara dan saya ketika kita beribadah. Karena itu, jangan pernah tinggalkan. Tidak ada yang bisa menghentikan, menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Paulus menulis kepada jemaat di Roma, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan kah? Kesulitan, sakit penyakit, kelaparan, dan bahkan kekurangan ketelanjangan sekalipun. Adakah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari peribadatan kepada Allah. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah.